Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nuria Rohima dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 22205010072. Tujuan saya membuat video ini tentu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih strategi perencanaan komunikasi yang baik di dalam sebuah perusahaan tentunya. Tentunya di sini saya akan membahas secara lengkap dan mendetail teman-teman. Nah, strategi perencanaan saya ini bergerak pada perusahaan PNB dengan nama Kedai Pempek Ceila. Kedai Pempek Ceila ini teman-teman bergerak di bidang makanan khas Palembang, yaitu pempek. Tentunya ketika saya menjadi sebagai seorang top manager dari suatu perusahaan ini, saya memiliki planning communication agar apa? Agar perusahaan saya itu dapat terus berkembang dan terus berinovasi yang lebih baik teman-teman. Yang pertama-tama tentunya kita akan adanya visi dan misi teman-teman. Nah, visi perusahaan saya tentunya saya ingin menjadikan pempek itu sebagai makanan tradisional yang dapat mampu menembus pasaran dunia dan tidak hilang keaslian baik rasa, kualitas, dan cita rasanya teman-teman. Misi perusahaan saya menekankan bahwa yang pertama tentunya memproduksi pempek dengan bahan baku yang berkualitas teman-teman, dan proses produksi yang higienis untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu dengan memasarkan pempek baik di pasar tradisional maupun pasaran modern teman-temanku. Yang ketiga yaitu dengan memberikan suatu pelayanan kepada pelanggan yang unggul dengan respon yang cepat dan sebuah solusi memuaskan setiap kritik dan saran pelanggan. Yang keempat tentunya saya ingin memasarkan produk pempek saya ini dengan berbagai kanal baik online maupun offline store teman-teman. Adanya perencanaan intuitif. Perencanaan intuitif ini terbagi menjadi 3 macam teman-teman. Yang pertama ada budaya, yang kedua ada nilai, dan yang ketiga adalah intelektual. Nah, saya akan membahas tentang budaya terlebih dahulu dalam perusahaan saya. Budaya tentunya seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya budaya orang Indonesia ini mereka selalu menginginkan harga yang lebih murah teman-teman, dan juga makanan yang didapatkan tentunya yang berkualitas dan juga enak. Jadi ketika saya sebagai manajer perusahaan, tentunya saya harus sangat kreatif dalam membuat menu terbaru teman-teman. Menu terbaru dan menu terbaik intinya, supaya bisa menarik pelanggan teman-teman. Yang kedua, nilai. Tentunya perusahaan saya sangat ingin memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli, baik pembeli yang membeli secara online maupun secara langsung offline store teman-teman. Yang ketiga, ada intelektual. Di sini target pasaran perusahaan saya berbagai kalangan masyarakat tentunya, khususnya teman-teman nih bagi pecinta kuliner khas Palembang dengan memberikan harga yang terjangkau dan juga cita rasa yang khas teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada perencanaan jangka panjang. Yang pertama, tentunya saya ingin menjadikan perusahaan saya ini menjadi go internasional teman-teman, dengan cara lebih memanfaatkan semua fasilitas, tentunya fasilitas media sosial secara maksimal teman-teman. Maka dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, saya akan menambah atau meluncurkan menu baru selain pempek. Menu baru selain pempek yang tentunya itu akan lebih menarik teman-teman ya. Yang kedua, saya akan membangun kerjasama dengan berbagai mitra e-commerce teman-teman, agar penjualan saya ini bisa menjangkau lebih luas konsumen. Yang ketiga, saya ingin meluncurkan program CSR yang berfokus pada komunitas lokal. Yang keempat, saya akan menganalisis dan memasuki pasar di kota-kota lain di Indonesia teman-teman. Selanjutnya ada sejarah historikal. Nah teman-teman, sejarah historikal itu di mana pempek itu merupakan makanan tradisional dari kota Palembang. Iya, kota Palembang yang berprovinsi di Sumatera Selatan teman-teman. Pempek itu diduga
sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya loh teman-teman, atau sekitar abad 7 Masehi. Dugaan itu berdasarkan adanya temuan di prasasti Talang Tuo yang menyatakan teman-teman bahwa tanaman sagu sudah ada di Palembang sejak abad ke-7. Bahwa pempek adalah hasil karya dari masyarakat Kayu Agung teman-teman. Ada juga sumber lain menyebutkan teman-teman bahwa pempek itu berasal dari kata apek teman-teman. Apek yakni sebutan untuk laki-laki tua atau keturunan Cina. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya ada strategi PR dalam perbaikan kualitas. Tentunya teman-teman, yang pertama-tama saya akan membentuk sebuah tim khusus yang ahli kualitas dalam menangani semua masalah yang telah diidentifikasi teman-teman. Tujuan tim ini untuk apa? Agar lebih berfokus pada penerapan solusi guna meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Selain itu, saya juga akan menjalani berbagai kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk memastikan bahwa semua bahan yang akan digunakan bisa memenuhi standar kualitas yang tinggi teman-teman yang telah ditetapkan. Dan saya juga akan memperketat prosedur kontrol kualitas di setiap tahap produksi. Kenapa? Karena hal ini tentunya melibatkan pengawasan yang ketat, mulai dari tahap awal, pemilihan bahan baku, hingga produk dipasarkan kepada konsumen. Yang terakhir, saya akan lebih memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperlihatkan dan mempromosikan teman-teman. Contohnya seperti buy one get one atau diskon 25% teman-teman. Selanjutnya ada kesepakatan, di mana yang pertama saya akan membuat suatu pelatihan bagi karyawan saya teman-teman. Karyawan saya dan bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan atau memastikan bahan baku pangan yang berkualitas tinggi dan terbaik. Kedua, saya ingin perusahaan saya mendapatkan sertifikat kualitas yang diakui baik secara internasional. Dengan adanya sertifikat ini tentu merupakan bukti komitmen terhadap kualitas dan kepatuhan terhadap standar industri yang ketat teman-teman. Nah, dengan melalui kedua kesepakatan ini, saya yakin dapat menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi tetapi juga dapat sesuai dengan ekspektasi pelanggan teman-teman, serta dapat membangun reputasi sebagai perusahaan yang berorientasi pada kualitas teman-teman, pada kualitas yang baik. Yang selanjutnya ada perencanaan operasional teman-teman. Nah, yang pertama saya akan melakukan riset dan pengembangan R&D, di mana saya akan membentuk tim R&D untuk terus mengembangkan resep pempek baru teman-teman tentunya, dan memperbaiki resep yang telah ada teman-teman, di mana fokus utamanya itu tentang pada rasa teman-teman, pada rasa dan kualitas bahan bakunya. Yang kedua, saya akan menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat teman-teman di setiap tahap produksi dan menyusun SOP untuk memastikan kualitas yang konsisten. Yang terakhir, saya ingin mendapatkan sertifikasi keamanan pangan dan kualitas untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap pelanggan. Selanjutnya ada perencanaan pelaksanaan teman-teman. Nah, perencanaan pelaksanaan tentunya ketika saya sebagai manajer, pertama-tama saya akan menganalisis dulu nih pasar dan bersaing untuk menentukan strategi bisnis mana. Yang kedua, saya akan menyelenggarakan pelatihan rutin teman-teman bagi karyawan saya untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman mereka teman-teman. Nah, pemahaman mereka tentang standar kualitas yang ada. Yang ketiga, saya ingin menggunakan sistem manajemen persediaan yang efektif. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia dan menghindari kekurangan maupun kelebihan stok yang ada teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada sebuah kesalahan. Nah, di mana adanya beberapa keluhan dari pelanggan terkait produk yang tidak sesuai tentunya, atau harapan pelanggan yang tidak sesuai. Yang terakhir, tentunya adanya plan B. Kenapa? Karena plan B ini penting banget teman-teman ya. Tentunya nanti perusahaan saya akan lebih berusaha yang terbaik untuk meningkatkan responsibilitas mengenai layanan pelanggan teman-teman, dengan menyediakan tim yang lebih khusus lagi dalam menangani
dalam menangani keluhan dan memberikan solusi bagi keluhan yang ada, teman-teman. Jadi tim kami akan lebih giat lagi ketika ada sebuah solusi atau ada keluhan yang ada dari pelanggan. Nah, itulah tadi strategi saya, teman-teman. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.